Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habibun. Ya Bun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyal Islam fi 'ulumil ulama wa ahyal ummata bi nahdlatil ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumil qiyamah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil Qur'ani imaman wa dalila wa naqdatil ulama jam'iyyah qawanifon. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Maka masyarakat Romogi Haji Marsuyami Rois Suriah pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tanggamus, juga pada Bapak Kiai Haji Ali Mustafa, Bapak Kiai Haji Ahmad Tamiri Aktif Suriah, Bapak Kiai Haji Ahmad Mahfud Dato' Sukyah Jatman Tanggamus, Bapak Junaidi Masuk Awan Suriah, serta Rois Suriah, Wakil Rois Suriah BCNU, baik dari jajaran Suriah maupun Rois Suriah maupun Kakti. Di bawah sana ada Bapak Kiai Haji Wawan Sofwani, Bapak Kiai Haji Agus Fatah Al-Bahrain, dan Bapak Kiai yang lainnya. Rois Suriah pengurus MBCNU Sekabupaten Tanggamus, serta aktif, serta Rois Suriah, wakil Rois Suriah yang lainnya yang sudah hadir, yang saya hormati, yang saya muliakan. Jajaran Panitia pengurus cabang NU Kabupaten Tanggamus, para wakil ketua, wakil sekretaris, bendahara, para wakil bendahara, semuanya yang hadir dan saya hormati, ketua, sekretaris, serta jajaran pengurus yang lainnya di tingkat MBCNU yang sudah hadir, semuanya yang saya hormati, yang saya muliakan. Ketua dan pengurus lembaga di jajaran BCNU yang juga sudah hadir, yang saya hormati, saya muliakan. Ketua Badan Uturum, Ibu Ketua PC Muslimat NU, Ibu Nyai Hajah Mahamah MPD,
juga Ketua PC GB Ansor Ananda Zulki Kurniawan beserta pengurus GB Ansor, GB Ansor yang lainnya yang saya hormati, termasuk dan Satporcap Banser serta anggota Banser yang lainnya yang saya hormati, Ketua PC Fatmayat NU Mbak Hulaifah SPD, insya Allah sebentar lagi MPD, juga sesuai pengurus-pengurus yang lainnya, Ketua Pergulu Pak Tio MPD, Ketua Ibu PBNU, dan ketua-ketua pengurus yang lainnya yang saya hormati, yang saya muliakan. Bapak Ibu hadirin Bapak yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati, yang saya muliakan, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini tanggal 31 Januari 2026 yang bertepatan 100 tahun yang lalu, tanggal 31 Januari tahun 1926 saya lahir, dan alhamdulillah kita hari ini bersama-sama ikut hadir memperingati hari kelahiran Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kegiatan kita ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu, serta barokah dan ridho itu juga limpah kepada kita semuanya, keluarga kita semuanya, dan anak keturunan kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita, membimbing kita, menyelamatkan kita, menunjukkan kita minatul mati ila nur. Dari beliau kita semuanya tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, dan mana yang tidak benar, mana yang perspektif dan mana yang tidak perspektif. Dan mudah-mudahan barokah sholawat dan salam ini melimpah juga pada seluruh sahabat keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikutnya, termasuk kita semuanya, dari anak keturunan kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, mewakili seluruh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kampus, baik dari jajaran Suria maupun Nadidia, Mustasya, Ahwan, pertama menyampaikan selamat memperingati hari kelahiran Nahdlatul Ulama Kabupaten Agamus yang ke-100 atau yang 1 abadi. Yang kedua, untuk kegiatan ini saya menyampaikan terima kasih atas pertama kehadiran Bapak Ibu semuanya, juga terus di berbagai macam daerah sudah mengadakan kegiatan itu. Beberapa hari yang lalu saya menghadiri kegiatan di Air Manian, dan hari ini kita mengadakan kegiatan di sini. Yang pertama saya menyampaikan terima kasih. Yang kedua, saya menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pertama, jika
kegiatan kita ini terkesan agak mendadak, agak cepat. Kemudian juga mohon maaf jika mungkin kegiatan kita hari ini mungkin banyak kekurangan atau kekeliruan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, tadinya seperti yang sudah saya sampaikan pada waktu acara silaturahim kunjungan Suriah PWNU dan PCNU seperti Lampung di Pondok Pesantren Nafal di dalamnya oleh Suriah sebagai Yaji Maksudnya, bahwa kita akan melaksanakan atau kemungkinan kita akan bersama-sama, khususnya para ketua pengurus-pengurus MIC akan menghadiri acara di Jakarta. Tetapi karena kegiatan di Jakarta itu belum jelas sampai hari ini, dan berita terakhir saya membaca PBNU akan melaksanakan Harlah NU itu nanti tanggal 7 Februari 2026 di Malang, Jawa Timur, dan yang diundang itu hanya pengurus wilayah. Pengurus cabang enggak masuk EDC. Yang diundang itu hanya pengurus wilayah bersama Harlah NU 1 abad untuk PBNU Jawa Timur. Nah, karena itu maka agak mendadak kita PC juga rapat dan diputuskan hari ini. Kemudian kegiatan hari ini, Bapak Ibu semuanya, kita benar-benar kegiatan internal. Jadi yang kita undang ini semua banom, semua lembaga, semua pengurus cabang NU kita undang hari ini. Dan itu Bapak benar, walaupun kita tidak terlalu biasanya kan kita hidup-hidup persiapan luar biasa banyak orang, tetapi tidak tahu Bapak merasakan, tapi yang saya rasakan istiqosah doa kita bersama hari ini luar biasa hikmatnya. Itu yang saya rasakan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, Nahdlatul Ulama yang dilahirkan melalui proses panjang sekali, proses gejolak yang terjadi masalah, mulai lebih-lebih setelah tahun 1924, kaum besarnya Wahabi berkuasa di Timur Tengah, khususnya di Arab Saudi. Padahal kita tahu semuanya, Arab Saudi, Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah adalah tempat muktamarnya umat Islam setiap tahun. Di sana berkumpulnya ulama-ulama Islam, juga santri-santri sedunia menimba ilmu di sana. Ketika tahun 1924 Wahabi berkembang besar karena Muhammad bin Abdul Wahab berkolaborasi dengan Gubernur Riyadh yaitu Muhammad Ibnu Saud, mendirikan negara yang berpaham Wahabi, berdasar Wahabi agama. Tentu saja perkembangan Wahabi itu juga akhirnya akan berkembang juga ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Perkembangan gejolak di Arab Saudi, pemberangusan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah secara masif, ribuan
ulama-ulama yang kekeh berpegang Ahlus Sunnah wal Jamaah dibantai, dihukum mati. Situs-situs sejarah yang biasa dikunjungi oleh umat Islam, santri-santri sedunia, mulai satu persatu akan dihancurkan. Kebebasan beribadah sesuai dengan mazhab mulai dibuka, mulai dikendalikan. Dan hampir-hampir makam Rasulullah juga akan diratakan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, ditambah lagi di Indonesia kekuatan pemerintah Hindia Belanda semakin mencekram. Misionaris agama Kristen juga semakin luar biasa. Ini mempengaruhi perkembangan berpikir, perkembangan bertindak di Indonesia. Karena itu maka Kiai Abdul Wahab As-Sultan, seorang tokoh muda yang energik, yang dibekali harta yang cukup melimpah dan dukungan istrinya yang luar biasa, juga perempuannya yang luar biasa, mentasarufkan hampir seluruh hartanya untuk menanggulangi gejolak-gejolak ini. Pertama, Kiai Abdul Wahab As-Sultan memperhatikan ekonomi Indonesia dikuasai penuh oleh VOC, juga dikuasai oleh cukong-cukong dari Cina. Pengusaha-pengusaha pribumi semakin hari semakin tidak berdaya. Karena maka Kiai Abdul Wahab As-Sultan mendirikan satu perkumpulan untuk menggalang kekuatan ekonomi, mengembalikan kekuatan ekonomi pribumi, lebih khusus kekuatan ekonomi umat Islam, lebih lagi adalah kekuatan ekonomi kiai-kiai pondok pesantren. Bapak Ibu semuanya, kiai-kiai pondok pesantren pada waktu itu juga mengendali ekonomi di tengah masyarakat. Sawah beliau yang melimpah ruas, perusahaan beliau perjalanan kapal juga banyak sekali. Eksportir sudah dikuasai sebetulnya oleh ulama-ulama kiai kita, karena sesungguhnya Wali Songo dan Indonesia juga sebagian mereka selain ulama adalah para pengusaha, para saudagar. Karena itu maka Kiai Haji Abdul Wahab As-Sultan mendirikan satu perkumpulan namanya Nahdlatul Tijjarah, kebangkitan pengusaha-pengusaha pribumi. Karena itu maka Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan 100 tahun kita memperingati hari lahir NU ini, sudah waktunya hari ini pengusaha-pengusaha kita, pedagang-pedagang kecil kita menghadapi problem yang luar biasa. Karena belum siapan warga kita menghadapi perkembangan gejolak ilmu pengetahuan dan teknologi hari ini. Yang kita biasanya dagang di pasar, dagang di toko-toko, hari ini kalah dengan sistem perdagangan yang menggunakan sistem online. Kalau dulu kita semuanya membuat video, membuat ini semuanya harus repot-repot, cari kamera banyak, sekarang bisa cukup bersama program aplikasi AI. Ini waktunya 100 tahun kita semuanya bangkit, menggalang kekuatan. Tentu saja di dalam NU yang kita yakini bersama-sama al-muhafadzatul
qadim sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita tidak boleh fobia dengan hal-hal yang baru hari ini, tetapi kita harus menyesuaikan. Karena apa? Kalau kita fobia kita terjebak, kita ribut, kita susah, kita sibuk dengan membuat penanggulangan, sedangkan banjir sudah berada di halaman kita semuanya. Karena itu maka saya mengajak pada pengurus NU, badan-badan pengurus, lembaga semuanya hari ini harus mulai bangkit. Bapak Ibu semuanya, kalau kita mendengarkan doa dan ini sudah ada di lembaran kita semuanya, doanya Allahumma aidin ya Allah, kiranya dibangkitkan kembali pada para ulama, para pembesar-besar min naumin ghaflatin amik, dari tidur yang cukup panjang. Ini doa kita semuanya. Dan ini mendorong kita semuanya. Mari kita bangun, kita bangkit, kita bangun, kita duduk, segera berwudu, dan kemudian kita segera bangkit. Jangan terlalu lama kita duduk di tempat tidur, apalagi berbaring di tempat tidur kita di tempat yang sudah kita anggap nyaman. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan. Pada waktu itu Muhammadiyah sudah mendirikan sekolah-sekolah. Tujuannya Kiai Ahmad Dahlan yang memang sama-sama gurunya dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau ingin menyelamatkan kader-kader Islam yang sudah terlanjur kerja sama Belanda. Dijaga mereka. Karena kalau Muhammadiyah itu akan elit. Kenapa? Dia sudah biasa berkecimpung dengan pengusaha, dengan birokrasi. Untuk menghadapi itu, Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah. NU mulai bangkit dengan mulai membuka diskusi-diskusi kembali dari Abdul Wahab Hasbullah, mengumpulkan teman-teman santrinya untuk melakukan diskusi-diskusi gimana menghadapi perkembangan ini. Maka Kiai Abdul Wahab Hasbullah mendirikan perkumpulan namanya perkumpulan kelompok diskusi namanya Taswirul Afkar. Taswirul Afkar. Maka mulai bangkit semangat umat Islam. Maka mulai pondok pesantren yang tadinya rata-rata di pondok pesantren itu di Salafiyah. Kemudian agak maju sedikit, maka pondok pesantren mulai mendirikan madrasah. Ada madrasah yang langsung dikemas menjadi madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, kemudian ada madrasah aliyah. Ini 100 tahun kemudian kita semuanya warga NU. Yang kebetulan sekolah-sekolah ini bedanya NU dengan Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah sekolahnya namanya semuanya Muhammadiyah. Minimal Aisyah atau PK. Tapi di NU jarang sekali. Karena memang sekolah yang didirikan oleh NU bukan berbasis didirikan oleh lembaga NU, oleh organisasi NU. Tetapi sekolah-sekolah NU didirikan oleh pondok-pondok pesantren yang memang sudah ada dari dulu. Kemudian didirikan oleh santri-santri NU, tokoh-tokoh NU. Makanya namanya tidak lagi menggunakan Nahdlatul Ulama, tapi semangat NU ada di situ semua. Saya mengajak pada kita semuanya. Pertama, lembaga di NU yang menangani pendidikan yaitu LP Mahrib. Tapi hari ini ketua LP Mahrib
izin beserta krunya karena LP Ma'arif Pandapus hari ini lagi kerjasama dengan lembaga internasional namanya Save the Children yang kegiatannya dipusatkan di Kecamatan Pugung dan Kecamatan Bulog sudah berjalan 1 tahun dan ini mulai akan digong untuk yang kedua tahun yang kedua. Ini harus diambil ilmunya. Saya juga minta kepada perguru untuk juga bangkit menangkap ini. Lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh Warga NU. Karena sampai hari ini di kampus belum ada sekolah madrasah yang didirikan yang dikelola oleh pengurus NU. Lembaga NU baik itu MBC maupun PC belum ada. LP Ma'arif pergunu monggo kita fasilitasi bersama-sama supaya semua lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh Warga NU semuanya pertama mengajarkan ajaran aswaja atau ke-NU-an di lembaganya. Ya kalau kita Bapak Ibu semuanya yang hadir ini saya kira insya Allah dibayar 1 miliar pun, 2 miliar, 10 miliar pun nggak akan mau bergeser di luar atau keluar dari NU. Insya Allah nggak akan mau. Jadi lebih lagi insya Allah juga ada yang ngajak. Saya mengajak pokok pertama saya ngajak bagi bapak-bapak yang belum sekolahnya, madrasahnya belum ada pelajaran ke-NU-an secara formal, tolong diajarkan. Nah, kemudian dipilih guru-gurunya, minimal gurunya itu yang sudah punya sertifikat PDPKP NU atau karena kalau enggak bahaya kan ini. Beda punya, beda yang diajarkan. Kemudian mulai melakukan gerakan NU-isasi kepada guru-guru di lembaga sekolah-sekolah kita. Benar, penting. Ini saya sedikit cerita di lembaga kami, Pak. Saya adalah ketua yayasan Matlabul Anwar. Saya itu orang colongan karena kekurangan sendirian. Pernah kecolongan guru kami ternyata bukan dari Sumatera. Pak, saya minta mulai ya sterilisasi, Pak. Karena ketika itu tiba-tiba saya terus ada evaluasi dulu. Ternyata di sekolah kami pernah masuk paham salah. Dan ini berakibat murid kami menurun. Karena itu maka ini supaya tidak terulang di sekolah tempat bapak-bapak. Saya sudah pernah alami itu karena dulu pernah sempat diajarkan di sekolah saya itu ada guru kesenian itu yang mengajarkan bukan guru fikih, Pak. Salah satu di antaranya itu sholat itu bukan 5 waktu. Kalau di dalam Al-Quran kan lima sholat karena pada mungkinina kita bermauta, tetapi ada penjelasan mauta itu 5 waktu gitu. Ternyata katanya sholat waktu itu bukan 5 waktu 5. Karena pada sholat itu harus sholat al-waktinya sholat itu pada waktunya sholat itu ya sholat ini terus naik
as-sholatu ala waqtiha itu sholat diterjemahi pada waktu sholat itu ya sholat. Jangan pikir yang lain-lain. Jadi putar gitu ya. Nah, kemudian apa caranya? Jadi kalau kamu di sekolah ini kebetulan di madrasah itu kan pulangnya jam 2:30 sudah disiapkan sholat. Nah, ini saya sampaikan supaya bapak-bapak ini nggak sampai keliru. Nah, jadi kalau kamu lagi di sekolah ini belum konsentrasi, ya nggak usah sholat dulu. Nanti sholatnya bisa sambil pulang waktu sholat asar. Pada waktu asar ternyata kamu masih capek, terus kadung buka HP nonton TikTok. Daripada nggak konsentrasi, nanti biar nggak konsentrasi, nanti digabung saja maghrib. Pas maghrib kebetulan lagi serial drama TV lagi seru-serunya. Nah, kamu kan tanggung itu daripada sholat sambil pikir drama berseri, ya sudah digabung saja nanti dengan isya. Ini contohnya Pak. Nah, pengalaman seperti ini waktunya 100 tahun kita ini bangkit. Ya. Hari ini kader-kader NU sudah tak kurang saja. Dan pada teman-teman semuanya yang kebetulan ada yang menjabat sebagai pejabat di Dinas Pendidikan, di Kementerian Agama, yang kebetulan juga menjabat sebagai kepala sekolah, ada yang di PAUD, di TK, di SD, SMP, SMA, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah. Tolong madrasah dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan dakwah kita menyelamatkan agama dari anak keturunan kita, anak saudara-saudara kita, anak tetangga kita yang nanti pasti pada saatnya akan berdampak pada anak-anak kita. Jangan sampai kemudian kita masa bodoh yang penting bukan saya. Pada suatu hari ada penumpang kapal besar. Ada satu penumpang kapal itu yang tangannya usil. Sambil kebetulan ada paku, juta kapalnya kan kayu Pak. Juta putih. Akhirnya kapalnya itu bolong sedikit. Jangan, kata temannya, jangan. Gak usah usil amat. Yang penting yang bolongi kapal itu bukan kita. Kalau dia yang bolongi itu biarin aja. Dibiarin aja Pak. Akhirnya yang tadi kapalnya hanya bolong 1 jarum, lama-lama bisa bolong besar, dan akhirnya ketika tenggelam kita semuanya. Ini loh kepedulian kita sebetulnya. Kita ngajak teman-teman kita bergabung di Nahdlatul Ulama ini, ya tujuannya adalah bersama-sama yang selamat bukan hanya kita saja. Kalau yang selamat hanya kita saja, saya juga beri kunjung. Nah, kalau menurut saya 65 tahun, Pak Kiai sudah 75 tahun, terus Pak Kiai Mustafa juga hari ini dia sudah 60 tahun. Kalau kita ini pakai jasanya Nabi Muhammad 63 tahun, ya sebentar lagi apapun yang terjadi di muka bumi ini, ya kita paling-paling kita lagi besok itu sudah aja. Ini pertama, taswirul afkar. Ini pijakan kita semua juga. Bagi warga NU tidak boleh dilupakan itu. Karena salah satu visi misi NU nanti ke depan tidak jauh-jauh itu. Makanya Bapak Ibu semuanya warga NU saya minta, ayo gerakan-gerakan, salah satu gerakan ekonomi ini juga harus dilakukan Pak. Monggo Pak, kelompok-kelompok tani itu kalau bisa NU mulai membuat kelompok-kelompok
Jangan sampai nanti ketika ada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten menggulirkan dana anggaran, kita semuanya bukan menjadi pelaku, bukan menjadi penggerak, tapi kita hanya menjadi penonton. Paling-paling kita begitu, memang spirit, nggak perhatian sama Padahal kita sendiri tidak terlibat di situ, tidak pengen terlibat di situ. Karena maka Bapak Ibu semua saya katakan, ini penting membangun jaringan itu. Networking itu penting Bapak Ibu semuanya. Jadi bukan ekonomi itu bangun ekonomi. Yang kedua tadi membangun kualitas pendidikan. Penting sekali membangun kualitas pendidikan. Beranian kita semuanya anak-anaknya ketua pengurus NU yang mondok belajarnya di pondok-pondok di sekolah-sekolah NU. Gitu. Karena itu maka kalau mau mondok IPA, ya anak-anak dulu ini pondok-pondok wilayah itu sehaluan dengan NU Pak. Ya. Termasuk sekolah-sekolah. Bapak Ibu, kemudian negara kita pada waktu itu dikuasai Belanda. Dikuasai Belanda. Kita orang-orang pribumi dijadikan orang sekian. Saya bolak-balik guyon Pak. Orang Indonesia itu dulu Pak, ngatoknya sama Belanda itu ada yang kelewatan. Kelewatan. Orang-orang Melayu itu, kalau nyebut dirinya, orang Melayu, bahasa Melayu Pak, kalau nyebut dirinya di hadapan pembesar-pembesar Belanda itu Pak, dasar hari itu sebut ampun Tuhan, pakai mohon ampun. Kalimatnya menggunakan kata pakai. Pakai itu sama dengan sulit. Sebetulnya pakai itu. Coba di bahasa Jawa seperti itu. Ngakoknya sehingga sampai melupakan jati dirinya, apalagi jati diri bangsanya. Nah karena itu maka pada saatnya Kiai Wahab kemudian mendirikan satu organisasi Kiai Wahab ini yang cukup luar biasa. Mendirikan organisasi namanya Nahdlatul Ulama. Kebangkitan kita berbangsa dan bertanah air. Orang Indonesia harus bangkit. Dan puncaknya kembali lagi kita mulai berjalan yang mendorong dilaksanakannya kegiatan Sumpah Pemuda itu sebetulnya juga anak-anak NU, anak-anak Sunnah wal Jamaah. Salah satu yang Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, pergulakan Timur Tengah juga mendorong kebebasan beribadah secara mazhabnya masing-masing. Ini harus tetap berlaku. Kalau tidak ada akan terjadi konflik secara internasional di dalam umat Islam. Karena itu maka waktu itu akan diselenggarakan ulama umat Islam di Arab Saudi di Mekah. Umat Islam ingin berangkat juga. Nah, di antara urusan itu salah satu di antaranya adalah dari kaum santri. Tapi pada waktu mau berangkat, ternyata oleh teman-teman kita, orang-orang tokoh-tokoh kita yang waktu itu dengan alasan dana, maka utusan dari santri tidak dibutuhkan. Nah itu maka Kiai Abdul Wahab Asbullah berdiskusi dengan Pak Hasim dan sebagainya, maka kemudian dari kawan
golongan santri membuat kelompok sendiri dan berangkat yang kita kenal dengan apa itu misi komite hijaz. Artinya sebenarnya yang mau berangkat komite hijaz itu kan Mbah Kiai Wahab, terus Mbah Kiai dari itu Arwani. Tapi karena berbagai macam alasan karena punya dana yang berangkat Kiai Wahab sendiri. Tapi Kiai Wahab sendiri tidak mau berangkat sendiri, maka dia ngajak temannya dari Mesir, yaitu Kiai Ibrahim Al-Misri. Kemudian dan akhirnya keluar keputusan Raja Arab, Raja Fahd, Raja Ibnu Saud, dibebaskannya beribadah di tempat suci, di tanah suci dengan maknanya masing-masing. Diselamatkannya situs-situs sejarah penting, termasuk salah satu di antaranya adalah makam Rasulullah. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika Kiai Wahab pertama komite hijaz berangkat di sana, misalkan berangkat di sini bawa utusan dari apa, dari organisasi apa, tidak punya. Itulah maka kemudian muncul gagasan untuk mendirikan Nahdlatul Ulama. Kiai yang pertama kali menggunakan nama Nahdlatul Ulama itu adalah Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz. Yang pertama kali sebenarnya namanya Nahdlatul Ulama. Dan itu tidak dipakai pertama kali sebelum NU lahir. Komite hijaz itu aku utusan dari Nahdlatul Ulama pun NU waktu itu lahir. NU lahir melalui proses yang panjang. Sebelum tahun 2024, kiai-kiai ini sudah sering diskusi di Jombang, di Bangka, di Kudus. Apa ini nama organisasi ini atau gimana untuk menyelamatkan organisasi apa? Paham Islam. Hasil sering soal kepada Mbah Kiai Qadir Bakaman, minta doa restu, minta arahan. Selain Mbah Hasim sering melakukan riyadhah, maka pada tahun pertengahan 2024 Mbah Kiai Khalil Bakalan pernah mengutus santrinya yang bernama Ash'ad Samsul Arifin, yang kita kenal dengan sekarang Kiai Haji Ash'ad Samsul Arifin, berdiri pondok pesantren Asal Bagus Situbondo. Diutus pertama kali oleh Mbah Kiai Qadir menemui Kiai Haji Hasim Asnawi. Yang Kiai Hasim Asnawi sendiri adalah santrinya Mbah Qadir. Tetapi kemudian setelah itu Mbah Hasim pergi ke Mekah, ngaji di Mekah. Mbah Qadir kirim ke Mbah Hasim melalui Kiai Ash'ad, yaitu tongkat kami, tongkat putar besi, tongkat kayu, dan dibarengi dengan surat Toha ayat 17 dan ayat sampai ayat 23. Kalau lengkapnya itu kurang lebih begitu gini.
wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa itu di tangan kananmu itu wahai Musa? Maka Nabi Musa menjawab, qala hiya asoi atau huwa alaiha wa ahussu biha ala ghanami wa ifniha. Jadi dan seterusnya ya coba itu letaknya kompong di tangan kanan ini tongkat ya. Terus dijawab oleh Nabi Musa, ini tongkat yang biasa saya gunakan untuk makan, bersandar, setrika. Juga tak gunakan untuk apa itu nyambui godong-godong itu, gumangan, wedhus, lambu, guna dan digunakan untuk yang lain-lain. Jadi Nabi Musa tidak menjawab yang banyak dari gunanya orang itu. Katanya ini sebagai adab seorang murid kalau ditanya dia itu jawabnya jangan banyak-banyak. Kalau dia ini mau ngomong yang lainnya, paling nggak mesti banyak. Jadi tomatnya Nabi Musa. Ini juga saya ingin bahas politik. Tapi yang tidak tomat ini nggak boleh lagi dia. Bapak itu yang saya hormati. Ini sampai ayat 23 ini sampai cerita Nabi Musa supaya melempar tongkat itu, kemudian tongkat itu jadi ular, kemudian Nabi Musa sempat takut dengan ular itu, takut, maka Nabi Musa suruh cepet-cepet tongkat itu diambil, karena kalau kelamaan ularnya nanti bisa kemana-mana. Karena itu maka ibu-ibu semuanya yang saya hormati, di NU ini orang boleh pegang tongkat, boleh pegang, tetapi tidak boleh lama-lama. Tidak bagusnya kalau enggak nanti ular itu bisa berpaling gigi, bahaya. Makanya kalau nanti ada batasan ini sekian meter, yaitu supaya ularnya ini nggak kelamaan dan timbul. Bahasa dari mulut bahaya kan? Bapak Ibu yang saya hormati, ini di pertengahan tahun 2024. Kiai Hasyim bolak balik ditanya oleh Pak Habib, pripun Kiai, kapan ditete itu kapan? Jawabnya Pak Hasyim, kondisi aku tak istri kor. Mesti jawabnya ini. Aku isi tak istri kor. Dan ini benar Mbak Hasyim terus isi kor. Tetapi ketika isi kor, ternyata hasil istiqorohnya yang dapat bukan Mbak Hasyim. Kembali yang dapat Mbak Kiai Khalid. Bapak Ibu semuanya juga beri pelajaran kita. Belum tentu yang doa kita, tapi yang dapat itu kita. Jangan-jangan nanti ada orang lain. Ternyata di akhir tahun 2024 kembali Kiai Khalid memanggil santrinya yang belum yaitu Kiai Hasan. Dipanggil Kiai Hasan,
Terus saya kayaknya nyanggang. Dalamnya Kiai Hasim. Jadi Kiai As'ad Hasim Kiai. Ya wis. Nek ngono iki terno kan Kiai Hasim. Nopo Kiai? Aspek. Terus kali nopo Kiai? Ya Jabbar, ya Kiai. Makanya saya jadi kita boten Kiai. Kulo boten purun apa? Akhirnya apa? Tasbih tadi karena Kiai As'ad begitu dikasih apa itu tasbih langsung tunduk. Loh, kok malah tunduk? Gak tangannya, tapi lehernya panjang. Akhirnya maksudnya kok nganggung ini. Kulo boten wantun, gak berani pegang tasbih. Ini jadi kepala Tuhannya Yesus dikanungkan di leher. Selama kanungkan ini Mbah Kiai Wahab, Mbah Kiai Khalil sambil muat tasbih itu membaca kabar tadi Asmaul Husna ya Jabbar ya wis maka karena itu maka terus ngomong lagi masih lewat ya Jabbar ya yang terakhir ini atau Hasim kalau sopo sing lawan NU bakal hancur. Itu jawaban Mbak Khalil. Karena itu maka selama perjalanan Kiai As'ad membaca ya Jabbar ya Kohar ya Jabbar ya Kohar sampai di film. Kalau Mbah Hasim, loh sampai nek Kiai kula didhawuhi kare Kiai Khalil kek ngantor iki ngantor nopo niki tasbih ya wis ini monggo Kiai untuk siapa sekali lagi Kiai As'ad tidak mau menurunkan tangan karena dianggap syukur kemudian oleh Kiai As'ad yang saat didahului ditanya oleh Kiai Hasim opo meneh selain tasbih ya Jabbar ya Kohar terus nopo meneh dawuhe Kiai Khalil dawuhe sopo sing ngelawan sing bakal rusak bakal hancur. Bapak Ibu yang saya hormati, maka pikirannya tadi yang Jabbar yang Kohar dan yang maha perkasa dan yang maha menaklukkan. Dan maka ini memberikan dorongan pada kita semuanya, pengurus NU, monggo Anda yang mendampingi kita dalam urus NU adalah Allah dan yang Maha Perkasa. Bagaimana Gus Dur di Cipaso, Bapak Ibu semua, sebagai Ketua Umum, Pak Presiden Soeharto mengerahkan seluruh kekuatannya. Bagaimana NU waktu itu dibuat mereka namanya Abu Hasan, semuanya belajar. Pokoknya cara mengalahkan Gus Dur, kalau sahabat nonton video
berdiri dimaksud Gus Dur Ketua Umum Pengurus Besar NU. Satu, tidak duduk di barisan tempat duduk elit. Akhirnya Gus Dur duduk di kursi pinggir sendiri. Itu kursi tambahan. Yang kedua, Gus Dur tidak boleh memberikan sambutan. Lobby-lobby ketua-ketua PC, ketua PW, dan muncul ketua-ketua PC, ketua PW dadaan. Tetapi nyatanya untuk tetap menyelamatkan Gus Dur, menyelamatkan NU, ternyata Gus Dur masih menang ketika pemilihan. Ya jaga ya. Karena itu maka semua pengurus NU, ayo kita semuanya yang hadir di sini, tidak usah takut. Ibu-ibu, tidak usah takut pengurus NU. Ada yang kami kita selama kita pegang tongkatnya itu. Kalau enggak nanti pulau di mana diri. Ini saya ngajak pada kita semuanya. NU lahir pada 16 Rajab tahun 1344 Hijriah bertepatan dengan tanggal 31 Januari tahun 2026. 1900 NU itu belum datang baru. Tahun 2027 mau kamar NU yang kedua. Karena dulu kamarnya itu bukan setahun sekali. Tahun 2027 mau kamar NU. Bahasanya kok bisa. Jadi NU setahun atau tahun menem, tapi belum enggak. Maka diambil lagi dia paham. Ini NU kamar, tapi belum digambar dilambar. Tolong saya buat gambar beliau santri. Siapa yang pinter gawe kaligrafi, sing pinter gambar. Tapi ingat, gawe gambar NU sing ojo madan-madani, mirip ya ojo. Dengan organisasi lembaga yang sudah ada di Indonesia. Waktu itu belum ada di Indonesia. Di Nusantara ini. Kali Wahab akhirnya nyari santrinya Sopo, santri sini tergawe kaligrafi. Maka dicarilah santri dan ketemulah kiai atau santri yang namanya Ridwan Abdul. Ya Ridwan ini pintar dari kaligrafi, juga pintar buat sahir. Maka dicari, dipanggil. Ya Ridwan Kiai Wahab, bahasa yang bisa aku lagi. Di Bahasim, NU sedang setahun, tapi belum digambar, belum dilambar, maka akan saya tugas. Tapi juga dengan kriteria kita beli. Kiai Ridwan mulai pemerintah itu tidak tunggu besok-besok. Mulai hari itu cari kertas, mulai cari pulpen, tapi beratus-ratus gambar yang sudah dibuat. Tapi begitu tidak, sehingga kamarnya itu banyak sekali pokoknya kasih. Akhirnya dan Kiai Wahab berkata mau gimana? Ini bisa cocok bisa cocok ayo waduh kabar ini. Maka yang terakhir Kiai Ridwan mengambil air wudhu, sholat 2 rakaat dan kemudian berdoa minta Allah supaya diterima. Allah memberi Kiai Ridwan melihat dalam mimpinya di antara langit dan bumi ini ada gambar jagat yang dilingkari oleh bintang.
seperti Kiai Wahab begitu lihat gambar itu, Masya Allah, subhanallah, cocok pas. Maka kemudian oleh Kiai Wahab dibawa ke ada ketika menghadap Kiai Hasim, Kiai Hasim, wah, gambar cocok ini. Kiai Wahab Hasim tanya sama Kiai Ridwan, Le, ini sih gambar cocok. Gambar apa? Sanes, orang kamu nyampe mau. Bahasa tadi itu kok, loh, bahasa tak orang kue loh. Kok malah kue orang kue ya? Ini ya, lagi apa? Pulau Yulet, kocok pulau nanti dikatakan kali bulu-bulu, terus ngomong-ngomong itu dibuat. Bahasa, bagian Ridwan itu sempat dimarahi bahasa. Cinta sopan bahasa ini kan kue. Kok ngalah kue, kongkong wong liya kowe nyari Kiai mantul ya. Kiai ingkang mani gambar yang memberi gambar ini diceritakan. Sholat sampai kemudian lihat dalam mimpinya. Oh, bagus. Tapi ini aku coba kembali. Tapi bentuknya mantep nih. Gambar ini bawa pas ke Kiai Nawawi Sidogiri, pendiri pondok Sidogiri. Maka gambar ini dibawa ke tempat Kiai Nawawi. Terus Kiai Nawawi dari dua itu Kiai gambar dan hasil wis cocok. Kemudian ada hasil wis cocok. Apa benar? Orang yang memberi hasil. Gitu ya. Ini boleh diterjemahkan masing-masing. Akhirnya Kiai Wahab kali ini dibentuk. Belum jauh dari keluar dari rumah, dipanggil lagi oleh Kiai Nawawi. Kakak bahasa ini, bahasa Jawa kan? Saya panggil satu kakak. Ini coba di naik iso. Oh, gambar itu tulisan surat Al-Imran ayat 5 sekarang itu wa asimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu tulisannya lewat bapak itu. Sampai dari Kiai Ridwan mulai digambar kalimat wa asimu itu bingung kan? Tak tulis nang isor iki ayat Al-Qur'an berapa terus nang dibul kok ketok ya ora padha wis sampe kok bingung Kiai Ridwan. Balik maneh Kiai Ridwan takon kali Gusti istiqomah. Ada orang tiba-tiba muncul dari berdahului Kiai Ridwan. Kon keboke kalimat itu wa masih bihablillah bisa. Akhirnya Kiai Ridwan berkesimpulan ini baik. Ayat Al-Quran yang tak tulis, tapi tak tulis perlambang bihablillah. Maka akhirnya pun jaga itu kali Kiai Ridwan di gambari tambah itu rendah-rendah kaki yang tidak tukang lukis jumlahnya sangat perlu sokong asli kami aliran di cara itu jumlahnya 9 awal juga sebagai aslinya 99 maka jadilah diambil oleh dari Tuhan dan Kiai Wahab. Masya Allah. Begitu pertama saja bingung meneh. Ada pun ia dibuat nambah malik dengan tulisan Nahdlatul Ulama. Rudotnya nyebrang. Kenapa yang nyebrang rudot? Sebab wonten hadis dawuh kanjeng Nabi ana absahu bidot. Rudot itu huruf yang paling aneh dibaca. Pada imam-imam
sholat itu dari santri bagai mengambil rakyat, salah satu standar untuk jadi imam sholat itu bener orang masyarakat. Kalau ngetes bener tulis sholat paling aja nih. Nah, buat nyebrang jagat. Kemudian ada tulisan al-ulama, Kiai Muhammad Gonale Kiai Ridwan. Wah, ini dia cara kaligrafi, huruf ain itu kayak tengah. Orang buka seperti. Tapi Kiai Ridwan buka. Kiai Ridwan jawab, Kiai. Jadi huruf biasa di sini huruf ain satu, nek huruf ain ini orang buka, sedih huruf ain. Yang kedua, ini memberikan inspirasi kepada kiai-kiai kita semuanya bahwa ilmu itu terus berkembang. Karena itu maka kiai-kiai seluruh warga NU harus setiap membuka diri berkembang. Kiai dan tahun 2027 berpikir pada itu. Masya Allah. Nah ini akhirnya jadilah itu. Sudah kabarnya tadi kurang sebulan pertama NU dilaksanakan di Surabaya. Ya juga bingung kabar tadi, tapi Pak Kiai ini ditulis di gambar akhir para hijau. Kiai Ridwan boleh kain di Jombang yang warnanya hijau itu tidak ada, semua habis. Akhirnya dia mulai malah semua toko kain yang ada juga habis kain hijau. Tiba-tiba ketemu tokonya orang India, tinggal itu kulit stok semeter lebih seperti dikasihkan monggo dan bilang ini pegawai kita terus di sedekah buatlah buat, tetapi sayangnya Bapak tulisan Nahdlatul Ulama yang dibuat oleh Kiai Ridwan yang tadinya ditaruh di perpustakaannya Gus Dur ketika renovasi sampai hari ini lambang NU yang dibuat ini sulit sampai hari ini. Nah, Bapak Ibu, ini saya memberikan informasi pada kita semua. Di dalam Nahdlatul Ulama itu tentunya ada tulisan waqasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Karena itu maka di mana-mana ini saya sampaikan, tolong gambar NU jangan untuk satu. Jadi usaha kayak itu pelecehan. Termasuk ibu-ibu Indonesia ada di mana di Indonesia juga hati NU itu. Kalau di bawahnya ada Nahdlatul Ulama, tolong dimuseumkan. Makanya saya sampaikan buku kita tahu sejarah itu. Karena itu maka seragamnya muslimat itu tidak boleh tidak boleh dibuat model celana. Biar ibu-ibu itu feminim Pak Kiai. Ojo lihat rumah kotor bergagah. Gunceng bergagah. Karena muslimat tetap feminim. Satu. Yang kedua, dibuat potongan sengaja oleh Khofifah itu yang atas ada gambarnya, yang di bawah tidak. Nah, gitu loh. Makanya itu bukan keliru itu, wah keliru ini masa kok iso dur gitu, memang begitu. Jadi di bawahnya itu tidak ada lambang Nahdlatul Ulama. Karena jika kan itu artinya itu ada kalimat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, sekedar sengaja ini saya sampaikan kepada Ibu semua. Supaya kita ini mengurus NU ini tidak usah khawatir, tidak usah takut. Bahkan bagi siapa itu yang di Dernan Suara itu sopo sing ngurus NU kok nganti kalian apa lagi kuburan. Jadi tidak usah khawatir, ya jaga dunia. Kalau ada siapapun yang akan mengintimidasi kita, yang akan merusak kita secara pribadi atau jamaah, tidak usah takut.
dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aulia itu, wali-wali kita tetap memperhatikan kita semuanya. Nabi Khidir masih banyak, terus dia bersilaturahmi di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini, masih jaga kita semuanya. Monggo mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga oleh wali-wali kita semuanya. Nanti kita urus Nahdlatul Ulama ini banyak tantangan, banyak ini semuanya, dan kembali lagi tadi NU jangan sampai NU itu diibaratkan itu oleh tongkatnya Nabi Musa, yang tongkat itu bisa jadi ular. Kita ini boleh belajar yang betul, tapi ada dulu yang betul ini boleh berpikir, berpikir Jadi itu Bapak Ibu semuanya, terima kasih sekali lagi, terima kasih atas khidmatnya, dan monggo kita selalu semangat untuk urusi Nahdlatul Ulama ini. Kita jadi buah kita, saudara kita, buah Nahdiyah ini secara utuh. Terima kasih sekali lagi, jadi kurang mohon maaf. Setelah ini Bapak Ibu jangan berdulu, kita bareng-bareng nanti juga makan siang bersama. Sengaja nggak dikasih kotak, hanya di bawah pulang. Jadi itu Pak hari ini Pak sederhana, jadi konsumsinya tidak disuguhi, suruh ambil sendiri-sendiri. Itu juga sangat sederhana, kesederhanaan kita untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Terima kasih, kita mohon maaf. Akhirul qaul, Allahumma fi al-aqwali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.